perangkat desa, BPD ya, yang menentukan alur kegiatan pembangunan kita. Contohnya pembangunan jalan apa yang tadi Bapak sebutkan tadi oleh Kepala Desa. Nah, tim 11 ini yang menentukan dalam 1 tahun RKP itulah yang dibangun untuk tahun 2025. Jadi 2025 ditentukan dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya RPJM itu dalam 5 tahun. Pada saat kemarin dalam 5 tahun, kemudian perubahan kepala desa kemarin penambahan 2 tahun, makanya nanti akan diadakan yang namanya review RPJM. Dan itu nanti setelah kita lakukan musyawarah bank ini ada lagi review RPJM. Apa itu review RPJM? Yaitu melihat atau mengkondisikan atau membetulkan ya usulan-usulan yang misalnya belum termasuk di dalam RPJM kemarin. Soalnya kita hanya kemarin itu 5 tahun. Jadi setelah ada perubahan penambahan kepala desa selama 8 tahun ya. 8 tahun artinya itu RPJM itu jadi bertambah. Yang tadinya cuma 5 tahun jadi 7 tahun. Jadi bertambah. Jadi pengusulan pun bertambah gitu. Itu yang disebut dengan review RPJM. Kemudian yang keempat, tujuan kita di sini yaitu untuk mensahkan atau menetapkan dilaksanakannya RKP. Jadi setelah ditetapkan siapa itu tim 11, kepala desa atau sekretaris desa atau BPD segala macam yang unsur tim 11 itu kemudian ditetapkan dalam musyawarah bank ini. Makanya disebut dengan sah, Pak. Jadi tidak ada lagi yang namanya pembangunan yang tidak diketahui oleh kepala dusun, pembangunan atau kegiatan-kegiatan yang tidak lagi diketahui oleh RT, RW, ya, kemudian perangkat desa segala unsur elemen yang ada di desa. Itu merupakan tujuan-tujuan yang ada di desa. Lalu kemudian ada arah strategis dana desa 2025. Yaitu yang pertama yang mungkin sangat krusial. Yang pertama yaitu langsung saja bantuan BLT dana desa. Jadi bantuan langsung tunai itu yang tadinya 20% itu menjadi 15%, Pak. Artinya apa? Jadi Bapak sampaikan dulu nanti kepada KPM ya. Pemanfaat dana desa yang tadinya berjumlah di sini berapa, Mbak Gayu? 25. Jadi 25 ini akan bisa berkurang kalau dia paling tinggi itu 15%. Jadi arah kebijakan 15% itu paling tinggi, Pak. Jadi nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi kalau misalnya 25, siap-siap nih kepala dusun, argumen Anda silahkan nanti sampaikan kepada pemanfaat KPM dana desa. Tahun ini kita nggak bisa lagi 20%, hanya bisa 15%, itu paling tinggi. Sebetulnya kalau misalnya bahasa di dalam arah strategis kebijakan dana desa itu cuma bahasanya disebutkan, itu misalnya gini, kita bantuan langsung tunai ini maksimal misalnya, itu masih bisa diolah-olah, Pak. Tapi ini udah disebutkan nih paling tinggi 15%, artinya Bapak harus ngurangin tuh kepala dusun. Walau alam bisawab, yang jelas nanti Bapak tinggal berargumen ya, tinggal dipilih-pilih mana yang misalnya masih ekonominya sudah baik atau misalnya kondisinya sudah baik, KPM itu bisa dikurangi. Tentunya kepala dusun harus musyawarah supaya tidak ada gejolak tuh di bawah. Oke, Pak ya. Kemudian apalagi, Pak? Strategisnya tetap di dalam pembangunan ini ya, ada keputusan kementerian, ada keputusan keuangan ya, Kemenkeu, kemudian Kemendes. Ini semua nanti ada turunannya. Jadi untuk sementara ini belum ada turunan daripada peraturan bupatinya nih. Apakah gaji serta Bapak naik ataukah ada hal-hal yang misalnya yang diatur oleh peraturan Bupati Lampung Utara ini sifatnya bisa menambah kebijakan-kebijakan yang lainnya atau menambah personil ya, itu nanti akan ada, Pak, turunan-turunan Kemenkeu-nya, dan pada saat ini belum ada, gitu, belum di
belum ditandatangani atau belum diturunkan. Tetapi dalam AR kebijakan Kementerian Desa atau Kementerian Keuangan itu sudah ada. Salah satunya yaitu tadi 15% BLT. Kemudian ada lagi penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah ini salah satu contoh, tapi ini belum diturunin gitu. Peraturan itu belum diturunin. Jadi istilahnya itu kalau kita misalnya di dalam hadis ya Pak ya, itu kalau misalnya di dalam hadis itu ada turunan-turunannya, atau misalnya mustalah hadis, atau misalnya dia sifat-sifat yang bisa membawa apa itu namanya peraturan-peraturan itu. Kemudian peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar stunting. Stunting ini masih tetap menjadi juara pertama di Indonesia gitu. Sehingga penanganan stunting ini sangat diperlukan. Dan tentunya kepala dusun juga, kalau misalnya sudah ada contoh, misalnya ada contoh korban stunting atau yang diidentifikasi sebagai seseorang yang stunting, itu ditinjau Pak, dievaluasi kurangnya apa, sehingga penanganan ini jelas. Jadi kalau misalnya hari ini kita ada stunting 3 anak ya, minimal itu tahun depan itu berkurang menjadi 1. Kalau misalnya 3 anak, besok nambah jadi 5 anak, besoknya tahun depan jadi 10 anak, itu bukan lagi evaluasi, tapi itu mengalami kemunduran gitu. Jadi kita harus evaluasi ini, setiap pergerakan atau stunting ini harus kita selalu evaluasi. Jadi ada peningkatan atau progres yang lebih baik dari hari ke hari atau bulan ke bulan. Kemudian yang lainnya juga dukungan program ketahanan pangan ini tetap ya. Ketahanan pangan ini 20% dari pagu, menyangkut tentang pembangunan yang arah ke sawah-sawah atau ke ladang, ataupun kegiatan-kegiatan sifatnya seperti pembibitan, peternakan, itu tetap. Jadi ketahanan hewani ini tetap. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, singkat, padat, tapi tidak perlu saya sebutkan. Soalnya ini banyak banget Pak, apa-apa yang bisa saya, tapi dia sifatnya umum. Jadi kadang-kadang kalau kita jelasin sifatnya umum, belum tentu juga. Kalau tidak bersinggungan dengan kita juga kayaknya nggak ngeh gitu loh. Jadi lebih baik kita yang lebih bersinggungan dengan kita dan kita rasakan manfaatnya, mungkin itu juga lebih pas. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri. Sambutan yang ketiga yaitu dari Kecamatan Kota Bumi Utara. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Winanto selaku Kasih Pembangunan. Kepada Pak Winanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Desa Bapak Haji Mulyanto dan perangkatnya, yang saya hormati Bapak Kabin Kamtimas Bapak Rido, yang saya hormati Bapak PPL Dinas Pertanian ataupun dari Korlo Kota Bumi Utara, yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Ketua LPN dan anggota, yang saya hormati Bapak-bapak Kadus dan RT, yang saya hormati Bapak
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh wanita yang saya hormati, pendamping desa dan lokal desa, dan Bapak Ibu hadirin semuanya yang sempat hadir pada acara ini. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada Bapak Ibu sekalian. Shalawat beriring salam marilah kita sanjungkan, agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, telah akan diberikan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur ya, alhamdulillah kita bisa hadir di acara ini, di mana acara ini dilaksanakan setiap tahun, yaitu dalam pelaksanaan Musrenbang Des. Untuk itu kami diutus sama Pak Camat untuk dapat menyampaikan sepatah kata dua kata. Namun sebelumnya Pak Camat menyampaikan permohonan maaf dikarenakan ada acara yang sama, jam yang sama, namun berbeda desa Pak ya, di Banjarwangi. Pak Camat kami diutus ke Sawut Jajar. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua dan menyampaikan salam hangat, salam sejahtera untuk semua. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kades dan pendamping, kayaknya udah semua tersebut, itu nggak ada yang ketinggalan. Jadi saya nggak bisa ngomong lagi Pak Kades. Ya, saya hanya akan sedikit menyampaikan masalah kegiatan ini. Sesuai dengan peraturan dasar hukum pelaksanaan RKPDes ataupun Musrenbang Des, yaitu dengan Permendagri nomor 11 tahun 2014 tentang pembangunan desa. Jadi ini bukan acaranya Pak Kades ya, ini ada aturannya Pak ya. Tadi saya sampaikan. Dan yang kedua, Permendes PDTT nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu pada hari ini kita akan membahas rencana kita pembangunan untuk tahun 2025. Itu pun sudah tercover semua di dalam RKPDes. Jadi apa yang harus kita bahas nanti di dalam RPJMDes sudah tertulis semua Pak ya, berurutan. Namun nanti di skala prioritas yang mana. Untuk itu kami sekali lagi nanti mohon masukan bapak-bapak, dan ini adalah amal bapak semuanya. Bapak-bapak adalah sebagai pejuang ataupun pahlawan pembangunan di desa masing-masing. Mudah-mudahan nanti apa yang terjadi, usulan daripada bapak-bapak semua dapat dimasukkan dalam pembangunan 2025. Mungkin itu saja sambutan dari saya, tidak usah panjang lebar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wiranto. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari penyuluh lapangan Desa Saujajar, PPL Desa Saujajar, kepada Bapak Arif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Saujajar serta staf dan pengurusnya,
Yang terhormat Bapak Camat yang saat ini diwakili oleh Kasih Pembangunan Paku, yang terhormat pendamping desa, Babin Kapitmas, ketua dusun, ketua RT, dan serta tokoh masyarakat yang sempat hadir dalam musyawarah rencana kerja pemerintah desa Sojeja. Pada saat ini saya mewakili dari Dinas Pertanian, khususnya dari penyuluhan pertanian. Pada saat ini saya ingin melaporkan Pak kegiatan-kegiatan kita yang selama tahun 2024 yang telah atau yang akan dilaksanakan di Desa Sawameja. Dari bidang pertanian, kita barusan mendapatkan bantuan perluasan area tanam berupa bantuan irigasi pompanitasi berupa sumur bor yang terdapat di dusun Tanjung Sari yang sebanyak 3 unit ya Pak ya, untuk Pokpan Harapan Maju Sari dan Tirta Kencana. Nah itu lokasinya di Tanjung Sari, dan satu lagi untuk Tirta Kencana di Tanjung Talangkaret ya, di Talangkaret. Nah kemudian pada bulan Mei kemarin kita juga mendapatkan bantuan berupa pompa air Pak, pompa air diesel ukuran 4 inch, dan itu tujuannya buat mengairi pesawat ketika mengalami krisis air. Nah itu apabila bapak-bapak di sini yang mungkin membutuhkan atau yang di luar dusun Tanjung Sari bisa pinjam pakai Pak di dusun Tanjung Sari. Itu ada 3 unit ya Pak ya, itu ukuran 4 inch. Kemarin alhamdulillah bisa membantu dalam krisis air Pak di Tanjung Sari, dan kita berhasil panen juga Pak, walaupun hasilnya tidak terlalu maksimal dan optimal. Kemudian juga ini masalah pupuk bersubsidi ya Pak ya. Kemarin kita sudah menganggarkan bahwa pada awal tahun kemarin kita mendapatkan dari pengajuan itu 30% dari total yang kita ajukan. Kemudian mengalami penambahan pada di pertengahan tahun. Nah pada saat ini kemudian di-closing lagi Pak 100% dari pengajuan kita. Jadi nanti silakan dihubungi kiosnya masing-masing dan silakan ditebus Pak. Kalau nggak ditebus maka terjadi pengurangan kuota di tahun kedepannya. Nah silakan bapak-bapak yang tergabung kelompok tani dan yang mengajukan pupuk bersubsidi, silakan melakukan penebusan pupuk bersubsidinya. Nah, jadi untuk yang 1 hektar jadi di-closing jadi untuk urea 250 kg dan NPK menjadi 350 kg untuk 1 hektar. Itu untuk tanaman padi. Dan untuk tanaman jagung ureanya mendapat 250 kg dan NPK-nya mendapat 500 kg. Nah, jadi saya ulangi lagi ya Pak ya. Untuk yang tergabung di kelompok tani silakan ditebus karena stoknya masih banyak Pak di kios Pak ya. Nah, dan juga itu terjadi penambahan di beberapa bulan terakhir. Di bulan September ini ada penambahan, silakan ditebus. Karena kalau nggak ditebus maka kuota kita di tahun kedepannya akan dikurangi. Nah, jadi gitu aja Pak yang dapat saya sampaikan selaku penyuluh pertanian lapangan Desa Sawameja. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara yang kelima yaitu acara inti. Karena hari ini kita ada 4 acara, maka kita bagi untuk satu sesi acara kurang lebih 20 menit. Acara yang pertama yaitu Musdes, Musyawarah Pembangunan untuk penetapan RKP Desa tahun 2025. Ini akan dipandu langsung oleh Bapak Sekretaris Desa. Kepada Bapak Bobi Chandra kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ke Musdes untuk tahun 2025. Sebelumnya kita flashback dulu sebentar.
pembangunan yang sudah kami realisasikan di tahun 2024 seperti tadi yang sudah tergambar di proyektor ya. Itu ada pembangunan pagar baut, itu ada pembangunan pagar baut di Dusun Tanjung Sari 1 RT 4 RW 2. Kemudian ada lagi siring pasang yang kemarin baru selesai dikerjakan, itu pun sudah dicek oleh tim pendamping di Dusun Tanjung Sari 2 menuju Tanjung Bulan di RT 3 RW. Terus kemudian onderlah di Dusun Tanjung Sari 1 RT 2 RW 2 ya, sudah kita realisasikan. Kemudian lagi lapak, infrastruktur lapak dari dia pembangunan pagarnya, rabat betonnya, kemudian juga dia gorong-gorongnya, terus juga dia onderlah, itu lapak semua ada di situ ya. Kemudian lagi onderlah di Dusun Tanjung Sari Saujajar 2 di Tanjung Sari 1 yang Saujajar 2 ini Saujajar 2 ya. Ini dari RT-nya tempat Basuki tembus ke tempatnya Pak Husaini. Ini tembusnya ya. Ini. Terus pembangunan itu tinggal di kita onderlah pembangunan di Widoro Kandang ya, sedang berjalan juga ini posisinya. Dan juga satu lagi itu pembuatan tower di Dusun Gumirjo di RT 2 RW 1. Nah, itu aja, mudah-mudahan itu kita kalau tidak ada halangan bisa selesai di bulan ini ya. Mudah-mudahan itu sudah semua, mudah-mudahan nanti kita pun nanti ada berita acara serah terimanya. Oh ya, itu nanti saya untuk koordinasi Pak RT-nya, Pak Asep, kalau memang nanti macet apa permasalahannya atau sumur bor macet ya, itu masalahnya apa nanti kita koordinasi sama-sama sebelum kita bangun towernya ya, nanti hubungi dengan kami atau TPK-nya ya. Itu biar, karena di tahun kemarin kita bangun sumur bornya aja, belum towernya. Nah, Bapak sekalian, untuk di tahun 2025 ini sudah masuk usulan-usulan yang kemarin dari dusun per dusun ya, sudah masuk semua di sini. Cuma nanti saya bagikan lagi ke kadus masing-masing untuk mana yang lebih urgentnya posisinya, biar kita mengkerucut ke yang urgent-urgentnya saja ya. Ini ya, nanti kami bagikan, kalau misalnya nanti dipilah-pilih lagi, ini kita sampaikan semua biar nanti sama-sama kita ada wacana ke tahun 2025 seperti apa bentuknya ya. Dan juga nanti untuk kantor Posyandu PKK untuk pengusulannya Limas itu bisa nanti pakai kertas, usulannya dicatat apa saja yang harus dimasukkan ya, biar sama-sama, karena ini di luar dari dusunnya. Untuk PKK Limas, silakan nanti minta kertas sama staf saya untuk ditulis apa kegiatan-kegiatannya. Ada Posyandu apa aja. Dan juga untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kita
mendapatkan bonus dari pusat berupa kinerja pemerintah desa. Itu satu kecamatan hanya 2 desa yang masuk, Desa Saujajar dan Desa Talangjali. Itu kita mendapatkan di sekitar angka 130 juta ya. Itu untuk ketahui bersama, karena nanti kami akan ada perubahan APBD di bulan ini untuk memasukkan dana tersebut. Bapak Ibu sekalian, biar jelas, saya perjelas lagi bahwa kita tahun ini mendapatkan tambahan dana dari pusat 130 juta. 130 juta atas kinerja, itu namanya apa ya? Tunjangan kinerja Desa Saujajar dan Talangjali. Di 8 desa dapat 2 desa saja. Dan itu harus dimasukkan di dalam perubahan APBD. Nggak asal aja kita kasih umpama dibuat apa itu tidak bisa, langsung harus dimasukkan dulu di perubahan APBD. Nanti kita sepakati bersama untuk apa. Yang jelas itu nanti kita laksanakan seperti biasa. Artinya kayaknya nanti paping di pasar itu yang jelas satu paping pasar. Pasar itu akan dipaping di wilayah tempat poli. Karena besok kita akan ulang tahun desa, mengadakan pertandingan bola voli ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu yang jelas. Terus berikutnya nanti kita rapatkan, musyawarahkan dengan aparatur desa untuk apa aja. Nanti kita sampaikan kepada aparatur desa semuanya. Itu aja. Bapak Kadus, kira-kira sudah deal apa saja yang akan diajukan untuk di tahun depan? Sudah positif ya? Kalau itu dicetak aja, kira-kira dicetak mana yang kira-kira urgent,